Ada ayam, ada pohon, ada minyak, ada gas. Itu semua termasuk apa ya? Yap, sumber daya alam. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Check it out. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar yang pertama, pengertian sumber daya alam. Yang kedua, jenis sumber daya alam. Dan yang ketiga, manfaat sinar matahari atau manfaat sumber energi matahari. Kita simak satu persatu. Sebelum memulai pembelajaran pada video kali ini atau pertemuan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa sih pengertian sumber daya alam itu. Apa ya kira-kira ya? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Jadi segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk manusia atau dimanfaatkan untuk manusia, itulah sumber daya alam. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik, dan yang kedua, sumber daya alam non hayati atau abiotik. Jadi yang pertama biotik atau hayati, yang kedua non hayati atau abiotik. Yang pertama biotik atau hayati dan yang kedua abiotik atau non hayati. Itulah jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sumber daya alam biotik, artinya semua kekayaan alam yang berupa makhluk hidup. Ingat, biotik makhluk hidup, baik yang berasal dari tumbuhan maupun yang berasal dari hewan. Jadi tumbuhan dan hewan ini termasuk sumber daya alam biotik atau hayati. Sedangkan sumber daya alam non hayati atau abiotik artinya kekayaan alam yang berupa benda mati yang dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kalau biotik itu hidup, abiotik mati, seperti cahaya matahari, air, angin, dan sebagainya. Itulah pengertian dari sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Jadi sumber daya alam biotik itu sumber daya alam yang hidup, sedangkan abiotik adalah benda mati. Itulah pengertian dari sumber daya alam biotik dan abiotik. Selanjutnya, sumber daya alam dibagi lagi berdasarkan sifatnya, dibagi lagi menjadi dua payung, yaitu yang pertama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa artinya? Yuk kita simak. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbaharui. Apa sih maksudnya? Tidak dapat diperbaharui. Ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam ini dapat habis atau dapat punah jika digunakan terus menerus. Jadi tidak dapat diperbaharui ini maksudnya dapat habis atau bisa punah. Contohnya seperti apa? Seperti bahan tambang, contohnya seperti emas, batu bara, apalagi minyak bumi, terus gas, tembaga, nikel, dan lain sebagainya. Jadi bahan-bahan tambang ini akan habis jika digunakan secara terus menerus. Untuk itu kita harus bijaksana dalam menggunakannya, seperti hemat gas, hemat minyak, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Maksudnya apa? Sumber daya alam ini dapat digunakan terus-menerus
atau tidak akan punah jika digunakan oleh manusia. Contohnya seperti apa? Semua jenis hewan seperti kambing, sapi, ayam, apalagi? Ya pokoknya semua jenis hewan tidak akan punah jika dipelihara dengan baik dan dapat berkembang biak. Itulah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh lainnya seperti tumbuhan, air, angin, dan sinar matahari. Itulah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam ini dapat digunakan terus-menerus oleh manusia jika diolah dan dipelihara dengan baik. Salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah matahari. Matahari, apa sih manfaat matahari? Banyak sekali. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi dan tidak akan pernah habis. Energi matahari sangat bermanfaat. Berikut adalah beberapa manfaat energi matahari. Yang pertama, manfaat energi matahari bagi kita manusia. Apa sih? Yang pertama, untuk mengeringkan barang seperti menjemur pakaian, menjemur padi. Nah, yang kedua, sebagai pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, sebagai vitamin D. Dan yang keempat, membantu petani garam. Dan yang kelima, sumber energi tanpa batas. Itulah beberapa manfaat energi matahari bagi kita manusia. Yang kedua, manfaat energi matahari bagi hewan seperti kambing, sapi, dan lain-lain. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, untuk mengeringkan bulu. Yang kedua, menghangatkan tubuh. Yang ketiga, membantu proses pencernaan. Yang keempat, membantu penyerapan kalsium. Dan yang kelima, sebagai petunjuk arah terbang bagi hewan. Yang ketiga, manfaat energi matahari bagi tumbuhan. Apa saja? Yang pertama, membantu proses fotosintesis. Yang kedua, mengaktifkan klorofil. Yang ketiga, menjaga temperatur tumbuhan. Yang keempat, membantu pertumbuhan bunga dan buah. Dan yang kelima, mengiringkan biji. Dan yang terakhir, manfaat energi matahari bagi alam, yaitu yang pertama, sumber energi. Yang kedua, pusat tata surya. Yang ketiga, menerangi bumi. Yang keempat, membantu siklus air. Dan yang kelima, mengeringkan tanah. Itulah beberapa manfaat energi matahari yang sangat bermanfaat, baik itu untuk manusia, hewan, tumbuhan, maupun alam. Nah, itulah beberapa manfaat dari sinar matahari. Nah, kesimpulan dari video kali ini apa? Yang pertama, sumber daya alam ada dua, yaitu hayati atau biotik dan non-hayati atau abiotik. Sedangkan berdasarkan sifatnya ada dua lagi, yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dan menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.